Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Safitri dari 03 PPKM 001. Saya akan membahas mengenai penegakan HAM di Indonesia. Tetapi sebelum saya masuk ke pembahasan, saya akan membahas tentang HAM. Jadi percuma jika nanti saya sudah menjelaskan tentang penegakan HAM di Indonesia, tapi kitanya sendiri tidak tahu apa itu HAM. HAM, hak asasi manusia, adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi, dijunjung tinggi dan dihormati oleh negara, hukum, dan sesama manusia. Terdapat 3 sifat HAM. Yang pertama, HAM bersifat kodrati. Kodrati artinya HAM itu adalah sifat kodrat manusia. Yang kedua, HAM bersifat langgeng, artinya HAM itu ada sejak kita dalam kandungan sampai kita meninggal. Yang ketiga, HAM bersifat universal. Universal artinya HAM itu berlaku untuk seluruh umat manusia di dunia ini. HAM dasar itu ada 30, tapi saya hanya akan menyebutkan beberapa yang saya ketahui. Selebihnya mungkin teman-teman bisa cari sendiri di internet. HAM dasar manusia yang pertama adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bebas beragama, hak atas jaminan sosial, hak atas tidak disiksa dan diperbudak, hak atas libur dan istirahat. Itu tadi beberapa HAM dasar yang bisa saya sebutkan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai penegakan HAM yang ada di Indonesia. Menurut saya, penegakan HAM yang ada di Indonesia ini masih kurang maksimal. Kenapa saya bisa katakan masih kurang maksimal? Karena masih banyak kasus-kasus mengenai pelanggaran HAM di Indonesia ini yang dibiarkan begitu saja oleh negara. Dibiarkan itu seperti ini. Ada kasus HAM tapi tidak dituntaskan. Bagaimana penyelesaian akhirnya? Bahkan pelakunya saja tidak ketahuan siapa. Jadi tidak ada tindakan nyata untuk menghukum si pelaku. Dan kenapa di Indonesia ini masih sering terjadi pelanggaran terhadap HAM? Ya karena itu tadi, tidak ada penyelesaian terhadap kasus HAM. Jadi mereka tuh seperti menganggap enteng gitu. Tidak apa-apa melanggar, toh tidak ada penyelesaiannya, seperti itu. Ada beberapa kasus yang menurut saya itu pelanggaran HAM tapi tidak diselesaikan oleh negara, seperti kasus tragedi Trisakti, yaitu penembakan beberapa mahasiswa. Itu sudah termasuk pelanggaran HAM. Bahkan sampai sekarang juga tidak diketahui di mana korbannya, pelakunya siapa, tindakannya seperti apa. Kita hanya mengenang saja. Lalu yang kedua yaitu pembunuhan terhadap orang-orang yang masih disangka sebagai PKI. Padahal mereka itu belum tentu anggota PKI, tapi sudah dibunuh begitu saja. Itu merupakan kasus pelanggaran HAM dan sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya. Jadi bagaimana sih agar HAM di Indonesia itu bisa maksimal? Ya seharusnya dari kasus pelanggaran HAM yang dulu itu harus ada penyelesaiannya dulu, biar kita tuh tahu ini akibat dari kita melanggar HAM, seperti itu. Dan menurut saya, jika negara membiarkan terhadap kasus HAM atau dibiarkan begitu saja, berarti sama saja negara itu juga melanggar HAM. Karena pada dasarnya kan negara itu melindungi. Jika tidak diselesaikan, artinya negara tidak melindungi. Negara seperti membiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian. Jadi untuk teman-teman, ayolah mulai dari diri sendiri untuk sadar terhadap penegakan HAM di Indonesia, agar penegakan HAM di Indonesia ini bisa maksimal, agar tidak terjadi lagi terhadap pelanggaran HAM. Karena jika kitanya sendiri tidak sadar akan pelanggaran HAM, maka pelanggaran itu akan terus terjadi. Seperti itu. Jangan apatis terhadap HAM. Jangan menjauhkan diri dari isu-isu politik, isu sosial dan budaya, apalagi yang sudah mengenai HAM. Kita harus sadar betul apa itu hak kita sebagai manusia dan bagaimana jika hak itu dilanggar. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Segitu saja penjelasan dari saya mengenai penegakan HAM di Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.